Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan soal pH 4-nya ya. Di video tadi sudah sampai pada nomor 7. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya, nomor 8, yaitu tentang majas metafora ya. Majas metafora pada puisi yang berjudul Nasihat Ibu, karya Dava Hadian Kuncoro. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang sifatnya melambangkan sesuatu benda dengan benda lainnya yang dianggap mempunyai sifat yang sama. Misalnya pada kata bulan. Kata bulan itu disamakan dengan Dewi Malam, ya, dilambangkan dengan Dewi Malam. Atau pahlawan dilambangkan dengan bunga bangsa. Nah, itulah beberapa contoh tentang majas metafora, yaitu majas perlambangan terhadap suatu hal yang dianggap sama, mempunyai sifat yang sama. Nah, sekarang pada puisi Nasihat Ibu, majas metaforanya terdapat pada larik keberapa atau pada baris keberapa? Di sini ada 6 baris ya. Lihatlah anakku, baris pertama, waktu terus berlari, baris kedua, pagimu telah berlalu, baris ketiga, waktumu hampir tengah hari, baris keempat, bergegaslah, baris kelima, waktu takkan memberimu makna jika kau terlena, baris ke-6. Sekarang baris keberapa yang mengandung majas metafora? Kita lihat jawabannya. Apakah pada A jawabannya 1, 2, dan 3? Lihatlah anakku, ada majasnya? Tidak ada ya di situ. Jadi pada baris 1 tidak ada majas metafora ataupun majas lainnya. Waktu terus berlari, di situ ada majas metafora ya. Tapi baris satunya tidak mengandung majas metafora. Baris ketiga, pagimu telah berlalu, itu pun mengandung majas metafora, perlambangan untuk melambangkan suatu keadaan ataupun waktu kita, usia kita itu akan berlalu, akan berganti dengan masa yang lain, dengan hari-hari yang lain. Waktumu hampir tengah hari. Nah, usia kita sudah semakin sudah semakin tua, sudah semakin mendekati pada ajal yang ditentukan oleh Allah ya. Nah, baris kedua, 3 mengandung majas metafora, waktumu hampir tengah hari. Baris keempat ya, itu ya baris keempat, bergegaslah, itu tidak mengandung majas metafora ataupun majas lainnya. Kemudian waktumu takkan beri makna jika kau terlena, ini mengandung majas tapi bukan majas metafora ya. Nah, berarti yang mengandung majas metafora adalah baris ke-2, 3, dan 4 ya, maka jawabannya adalah yang B. Kalau baris pertama tidak mengandung majas ya, baris yang ke-5 pun tidak mengandung majas. Itu makna sebenarnya atau makna denotasi. Nah, baris yang ke-6, majas yang terdapat pada kalimat atau baris ke-6 adalah majas apa ini? Waktu takkan memberimu makna. Yang bisa memberikan sesuatu itu kan manusia ya, ini kok waktu gitu ya. Berarti waktu bukan manusia melakukan perbuatan manusia, berarti majas personifikasi. Berarti nomor 9 jawabannya adalah yang D. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Sekarang nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya adalah tentang makna kalimat waktu terus berlari itu apa? Apa makna kalimat waktu terus berlari? Apakah waktunya lari-lari? Ya, seperti manusia itu? Ya, tidak ya. Tapi maknanya yang terkandung dalam makna kata kalimat itu adalah, apakah A, waktu yang kita jalani di dunia ada batasnya? B, manfaatkan waktu kosongmu dengan berlari. C, waktu yang kita miliki akan cepat berlalu. D, gunakan masa mudamu dengan belajar. Mana yang paling tepat? Iya, yang paling tepat adalah waktu yang kita miliki akan cepat berlalu, akan berlari ya, waktu itu terus berlari, akan cepat berlalu, akan berganti dengan waktu yang lain, dengan hari yang lain ya. Itu maknanya ya. Berarti jawaban nomor 10 adalah yang C. Sekarang nomor 11. Nomor 11 juga masih puisi karena memang ini adalah soal tentang puisi semua ya. Nomor 11 kita lihat soalnya dulu, karena ibu beritahu ya pada kalian untuk mengerjakan soal jangan lihat teksnya dulu ya, tapi lihat dulu atau baca dulu soalnya atau pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nomor 11 yaitu majas personifikasi dari puisi di atas terdapat pada kalimat. Ya, kita lihat ya. Apa itu majas personifikasi? Ya, betul ya. Tolong dilihat catatannya ya, sambil
mendengarkan, boleh lihat catatannya ya, supaya kalian benar-benar lebih paham. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan sesuatu yang bukan manusia, seolah-olah bisa melakukan perbuatan manusia. Nah, sekarang kita lihat di antara A, B, C, D. Apakah yang A, dan banyak keluarga yang berduka, apakah mengandung majas? Tidak, ya, itu makna biasa atau makna sebenarnya. Yang B, apakah yang B jawabannya tak kuasa menahan rasa sedih mengandung majas? Tidak juga, itu makna sebenarnya. Yang C, di darat kami diguncang gempa. Itu pun bukan majas ya, melainkan makna sebenarnya. Yang D, bencana, kenapa engkau begitu kejam? Nah, yang kejam itu kan sifat manusia ya. Tapi ini kita gunakan pada kata bencana. Bencana bukan manusia, berarti majas personifikasi. Maka jawaban nomor 11 adalah yang D, benar sekali ya. Sekarang kita lihat nomor 12. Nomor 12 berkaitan dengan irama. Nah, karena ini tidak Ibu bahas di kalian ya, kepada kalian, jadi Ibu tinggalkan saja ya. Ibu tinggalkan saja. Nomor 12, 13 kita tinggalkan tentang irama. Ibu tidak membahas tentang irama. Sekarang kita lihat nomor 14-nya. Nomor 14-nya soalnya apa? Puisi di atas merupakan gambaran tentang apa? Puisinya berjudul Sungaiku Tak Lagi Jernih, karya Fikram Muhammad Habibi. Ini adalah karangan dari kakak kelas kalian yang baru saja lulus tahun kemarin ya. Fikram Muhammad Habibi. Judulnya Sungaiku Tak Lagi Jernih. Kita baca sama-sama. Ya, deras air yang tak lagi kencang, warna yang tak enak lagi dipandang. Ikan-ikan pun telah pergi menghilang. Tak ada lagi anak-anak yang berenang. Tak ada lagi nelayan yang menangkap ikan. Air yang kini telah kusam, dan juga bau yang tak bisa dibayangkan. Ini semua karena ulah kita sendiri. Manusialah penyebab dari semua ini. Kini kita harus memperbaiki dan juga mencegahnya agar tidak kotor, kumuh dan bau lagi. Aku rindu sungaiku yang dulu. Nah, itulah puisi dari karya Fikram Muhammad Habibi, kakak kelas kalian. Sekarang pertanyaannya apa? Puisi di atas merupakan gambaran apa? Gambaran tentang apa? Apakah yang A? Keadaan sungai yang deras, airnya tidak lagi kencang, warnanya sudah tidak sedap dipandang, dan ikan-ikan di dalamnya pergi meninggalkan sungai. Apakah ini sudah mewakili semuanya? Belum ya. Jadi puisi di atas gambarannya pun kalimatnya harus mewakili keseluruhan isi puisi ya. Cari yang paling mewakili keseluruhan isi puisi. Kalau yang A ini masih belum mewakili semua puisi ya. B, anak-anak tidak lagi berenang di sungai, nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan, dan bau sungai yang tak bisa dibayangkan ini juga ada pada bagian puisi tapi tidak mewakili keseluruhannya ya. Yang C, keadaan sungai yang sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya karena telah dirusak oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, ini sepertinya sudah mewakili keseluruhan dari isi puisi di atas ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, bagaimana yang D? Ya, yang D, manusia harus menjaga sungai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan agar tidak kotor, kumuh dan bau lagi. Ini merupakan pesan ya atau amanatnya. Berarti jawabannya yang adalah yang C, nomor 14 ya. Nomor 15, amanat. Ya, amanatnya dari puisi di atas adalah apakah yang A? Gunakan sungai untuk mencari ikan, berenang dan bermain. Benar, tapi belum mewakili ya. B, jika air sungai kotor, kusam dan bau, janganlah bermain dan berenang di sungai itu. Ini juga benar, tapi tidak mewakili puisi tersebut. C, manusialah yang menyebabkan sungai menjadi kotor, kusam dan bau. Ya, ini juga benar pernyataannya, tapi tidak sesuai yang ada pada soal amanat kan yang dimintanya ya pesannya. Yang D, sungai sangat berbahaya untuk seluruh makhluk, maka harus kita jaga dengan baik. Nah, berarti ini adalah jawabannya ya, berupa pesan moral atau amanat. Paham ya? Ya, sekarang nomor 16. Nada puisi yang berjudul Sungaiku Tak Lagi Jernih adalah nada puisi. Apa itu nada puisi? Unsur dari intrinsik puisi atau unsur batin puisi. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Ya. Nada puisi itu bukan berarti do re mi fa sol la si do ya. Atau nada tinggi, nada rendah, bukan, tapi nada puisi itu adalah sikap penyair kepada pembacanya. Bagaimana sikapnya? Apakah menggurui, apakah mengkritik, apakah menasehati, atau menyindir? Itu maksudnya ya. Coba